Brandstalk, a short, educated talk. Hello Brandstalkers, bertemu lagi dengan saya Mr. Brands di Brandstalk YouTube Official. Seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris adalah bahasa yang global. Artinya bahasa Inggris ikut berkembang seiring dengan berkembangnya zaman serta berkembangnya teknologi. Jadi kalau kita amati sekarang ini banyak bermunculan istilah-istilah bahasa Inggris yang banyak digunakan pada platform-platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, atau pada platform-platform media sosial lainnya yang berbasis internet. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berikan 50 istilah-istilah bahasa Inggris yang kerap digunakan pada media-media sosial tersebut. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. 1. AFAIK stands for as far as I know, yang artinya setahu saya. Istilah ini digunakan biasanya saat seseorang mengungkapkan pendapatnya atau memberikan informasi kepada orang lain, namun tidak ingin dianggap sok tahu, atau ternyata informasi tersebut salah. Dengan kata lain, si pembicara tidak meyakini 100% dengan jawaban atau pernyataan yang ingin disampaikannya. 2. AFAIR stands for as far as I remember. Artinya, seingat saya. Istilah ini digunakan di saat seseorang merasa tidak ingat 100% atas pertanyaan orang lain, tetapi tetap berusaha menjawab pertanyaan tersebut. 3. AKA stands for as known as. Artinya alias. Untuk istilah ini biasa digunakan di saat seseorang memiliki sebuah nama yang lebih banyak dikenal masyarakat ketimbang nama aslinya sendiri. 4. ASAP stands for as soon as possible. Artinya secepat mungkin. Singkatan ASAP diketahui berasal dari dunia militer. Pada saat itu, penggunaan singkatan ASAP ditemukan pada kertas dari Kapten Anish G. Thompson mengenai Perang Korea, The Greatest Airlift, pada tahun 1954, dan masih digunakan sampai sekarang untuk mempermudah dan menyingkat kata saat berkomunikasi. 5. BFF stands for best friend forever. Artinya sahabat selamanya. Digunakan oleh kebanyakan remaja untuk menunjukkan tali persahabatan yang erat. 6. BRB stands for be right back. Artinya akan segera kembali. BRB acap kali digunakan untuk menghentikan sementara sebuah percakapan karena sesuatu keperluan yang mendesak. 7. BTDT stands for be there, done that. Artinya pernah ke sana dan melakukan hal tersebut. Istilah ini digunakan untuk menimpali ucapan orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa si responder sudah pernah pergi ke sana dan melakukan hal yang sama. 8. BTW stands for by the way. Artinya ngomong-ngomong. Digunakan pada saat seseorang berusaha untuk mengganti topik pembicaraan atau untuk memulai sebuah pembicaraan yang baru. 9. CMIIW
stands for correct me if I wrong. Artinya, koreksi saya jika salah. Istilah ini digunakan saat seseorang ragu atas pendapat yang coba ia sampaikan. 10. CYA stand for see you again. Artinya sampai jumpa lagi. Digunakan untuk menyingkat sebuah kalimat. Seperti kita ketahui, C dalam alfabet Inggris dibaca dengan C. 11. COD stands for cash on delivery. Artinya bayar di tempat. Istilah ini sering kita jumpai saat sedang melakukan transaksi pembelian secara online. COD sendiri berarti melakukan pembayaran barang pesanan pada saat barang diterima di tempat sesuai dengan alamat pengirim. 12. DIY stands for do it yourself. Artinya swakriya atau kerjakan sendiri. DIY adalah metode membangun, memodifikasi, atau memperbaiki sesuatu tanpa bantuan seorang ahli ataupun profesional. 13. FAQ stands for frequently asked question. Artinya pertanyaan yang sering diajukan. FAQ adalah format daftar informasi online berisi pertanyaan yang sering diajukan orang dan jawaban yang sudah disediakan. FAQ juga meliputi tanggapan standar yang sudah disiapkan baik oleh instruktur atau asisten teknis atas beberapa pertanyaan tertentu. Tujuannya adalah membantu pengguna baru menghindari pertanyaan berulang secara offline. 14. FYI stands for your information. Artinya sebagai informasi. Penggunaan FYI biasanya digunakan untuk menunjukkan tambahan informasi atau opini pribadi dalam percakapan sehari-hari. 15. GG stands for good game. Artinya permainan yang bagus. Biasanya diucapkan pada akhir sebuah game online yang melibatkan banyak pemain. 16. GTG stands for got to go. Artinya saya harus pergi. Digunakan untuk memberitahukan seseorang yang Anda ajak bicara, terutama pembicaraan online, bahwa Anda akan meninggalkan percakapan. 17. GWS stand for get well soon. Artinya semoga cepat sembuh. GWS digunakan ketika sedang berkomunikasi dengan lawan bicara yang sedang sakit. 18. IDC stands for I don't care. Artinya saya tidak peduli. IDC lebih digunakan oleh sepasang kekasih untuk menunjukkan ketidakpedulian seseorang atas pasangannya. 19. IDK stands for I don't know. Artinya saya tidak tahu. Digunakan saat menjawab percakapan online yang menyatakan ketidaktahuan. 20. IKR stand for I know, right? Artinya, saya tahu bukan? Ketika Anda dengan sepenuh hati setuju dengan apa yang lawan bicara Anda katakan, Anda dapat menggunakan singkatan ini.
21. IMO stands for in my opinion, yang artinya menurut pendapat saya. IMO kerap dianggap sebagai ungkapan yang dipakai oleh orang yang takut masuk dalam argumentasi yang panjang dengan orang yang berbeda pendapat dengannya. 22. IRL stands for in real life, artinya di kehidupan nyata. Istilah ini banyak ditemukan di dunia maya, baik di sosial media ataupun dalam sebuah percakapan. Istilah ini menekankan pada perbedaan antara kehidupan virtual dengan kehidupan nyata. 23. JK stands for joke or just kidding, artinya cuma bercanda. JK digunakan pada saat seseorang berusaha mengungkapkan bahwa apa yang dia buat hanyalah sebuah candaan. 24. KEPO stands for knowing every particular object, artinya penasaran. Istilah kepo ditujukan pada seseorang yang serba ingin tahu. 25. LMK stands for let me know, artinya beritahu saya. Istilah ini digunakan saat seseorang membutuhkan informasi yang belum ia dapatkan. 26. LMAO stands for laughing my ass off, artinya tertawa terpingkal-pingkal. LMAO digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang sangat lucu sehingga membuat tertawa terpingkal-pingkal. 27. LOL stands for laughing out loud, artinya tertawa terbahak-bahak. LOL atau LOL sering disalahpahami sebagai maksud dari kata tolol atau bodoh. Padahal kata singkatan LOL ditujukan untuk mengekspresikan sesuatu yang lucu. 28. MYOB stands for mind your own business, artinya jangan ikut campur. MYOB di sini adalah istilah yang digunakan di medsos, yang digunakan saat seseorang dirasa terlalu ikut campur akan sesuatu yang bukan haknya. Selain itu, MYOB juga merupakan sebuah aplikasi komputer akuntansi yang digunakan dalam mengolah data akuntansi. 29. NVM stands for never mind, artinya tidak masalah atau tidak apa-apa. Digunakan untuk mengungkapkan ekspresi bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari suatu hal atau suatu perkataan. Dengan kata lain, NVM bisa digunakan saat seseorang tidak terlalu mempermasalahkan sesuatu. 30. OOT stands for out of topic, artinya di luar pembahasan. Singkatan ini merupakan peringatan dan tanggapan yang dilontarkan ketika membahas sesuatu di luar dari kategori dan topik yang sudah ditentukan. 31. OMG stands for oh my god, artinya astaga. Mengutip kamus Oxford, situs crack.com mengungkapkan bahwa singkatan OMG pertama kali ditemukan dalam catatan bertuliskan tahun 1917. Catatan itu dibuat oleh seorang laksmana Angkatan Laut Inggris bernama John Arbuthnot Jackie Fisher. 32. OTW stands for on the way, artinya sedang di perjalanan.
Digunakan pada saat sedang di perjalanan, bukan saat hendak berangkat. 33. PAP stands for Post a Picture. Artinya, lampirkan gambar. Digunakan ketika seseorang meminta orang lain untuk mengirimkan foto dalam sebuah percakapan daring, baik mengirimkan foto kegiatan yang sedang dilakukan maupun foto lain yang ingin dibagikan. 34. PO stands for Pre-order. Artinya pesan dahulu. Pre-order atau PO adalah istilah ketika pembeli online harus menunggu barang siap dikirim dalam beberapa hari. Dalam marketplace, pembeli akan membayar terlebih dahulu. 35. RN stands for Right Now. Artinya sekarang juga. Istilah ini banyak digunakan dalam percakapan online yang bertujuan untuk menegaskan bahwa sesuatu harus dilakukan saat itu juga ataupun sekarang juga. 36. ROTFL stands for Rolling on the Floor Laughing. Artinya tertawa terguling-guling. Istilah atau ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang sangat lucu sampai terguling-guling. 37. SFH stands for Study from Home. Artinya belajar dari rumah. Digunakan untuk menginformasikan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. 38. Sherlock stands for Share Location. Artinya berbagi lokasi. Istilah ini digunakan pada saat seseorang ingin mengetahui di mana posisi kita atau titik kumpul untuk bertemu. 39. SMH stands for Shake My Head. Artinya menggelengkan kepala. Digunakan ketika seseorang menemukan sesuatu hal yang bikin marah dan kecewa sampai hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. 40. SYS stands for See You Soon. Artinya segera bertemu lagi. Digunakan ketika hendak berpisah dan ada rencana ataupun keinginan untuk bertemu lagi secepatnya. 41. TBT stands for Throwback Thursday. Artinya kemunduran Kamis. Singkatan ini sering digunakan dalam postingan Instagram untuk menunjukkan kalau foto yang dikirim atau dipost tidak diambil pada saat itu. Biasanya dilakukan saat hari Kamis. Pada hari itu, pengguna akan memposting gambar nostalgia dari zaman berbeda kehidupan mereka. 42. TCOY stands for Take Care of Yourself. Artinya hati-hati. Digunakan sebagai pengingat agar lawan bicara kita berhati-hati. 43. TFT stands for Thanks for Today. Artinya terima kasih untuk hari ini. Digunakan untuk mengungkapkan rasa senang karena telah menghabiskan waktunya selama 1 atau setengah hari bersama dengan teman, sahabat, ataupun pacar. 44. TGIF stands for Thanks God It's Friday. Artinya Jumat Barokah. TGIF biasanya digunakan untuk mengekspresikan rasa bersemangat
atau suatu kegembiraan untuk menyambut hari Jumat. 45. TS stands for Thread Starter. Artinya yang memulai topik pembicaraan. Istilah TS sering kita temukan pada situs-situs jejaring sosial. TS adalah seseorang yang komentarnya banyak mendapatkan respon dari pengguna lain dan menjadi sumber perdebatan. 46. VC stands for Video Call. Artinya panggilan video. Istilah ini dipergunakan untuk panggilan telepon dengan menampakkan wajah kedua pembicara melalui video. 47. WBU stands for What about you? Artinya bagaimana denganmu? Biasanya digunakan untuk menanyakan kembali keadaan seseorang setelah dia bertanya kepada kita. Maksudnya digunakan untuk balik bertanya. 48. WDYT stands for What do you think? Artinya bagaimana menurutmu? Istilah ini bertujuan untuk menanyakan opini atau pendapat seseorang terhadap hal-hal yang sedang hangat menjadi pembahasan. 49. WFH stands for Work from Home. Artinya bekerja dari rumah. Digunakan saat seseorang tidak perlu lagi pergi ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya demi mencegah resiko tertular virus. 50. YOLO stands for You Only Live Once. Artinya hidupmu cuma sekali. Istilah ini mengandung makna motivasi agar membuat hidupmu lebih bermakna. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, itulah tadi 50 istilah yang biasa digunakan di medsos. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.